Baik, selamat pagi Ibu-Ibu Guru kelas 11 PPG dalam jabatan tahun 2023 pada sesi 2 grup 2 untuk orang kedua atas nama Ibu Dewayu Setiawati. Kita akan melakukan tahap ujian komprehensif untuk Ibu Dewayu Setiawati. Kan kepada Ibu Dewayu Setiawati untuk praktek kegiatan mengajar dalam ujian komprehensif pada tanggal 23 Oktober 2023. Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namaste. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Setiawati, saya dari kelas 11, dari LPTK, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ujian komprehensif PPG dalam jabatan tahun 2023. Materi yang akan saya bawakan adalah nilai-nilai Punarbawa tingkat SMA fase E. Mohon izin untuk waktunya. Halo anak-anak. Om Swastiastu. Swastiastu, Bu. Ya, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwase ya, karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali ke sekolah kita untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Oke, anak-anak sekalian, tadi di rumah udah pada sembahyang kan? Sudah, Bu. Iya, bagus. Karena kalian sudah pada sembahyang pada Trisandil pagi hari, sekarang kita awali dengan doa. Saya minta kepada Kadek Sulis, mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Silakan. Suara. Saksat, Parawe Nama. Tasmai Sri Gurawe Namaha. Terima kasih kepada Kadek Sulis sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Baik. Ini adalah salah satu ungkapan puji syukur kepada Tuhan. Kita harus selalu awali dengan doa, apapun itu harus diawali dengan doa. Anak-anak sekalian coba lihat teman-temannya, ada nggak yang nggak hadir? Ada yang alpa atau sakit, izin. Saya lihat anak sekalian, tolong ini dipertahankan kedisiplinannya. Agar kenapa? Orang yang disiplin itu merupakan salah satu kunci kesuksesan. Jika kalian melakukan apapun itu dengan disiplin, Awignamastu. Nanti Tuhan akan memberikan jalan untuk sukses. Baik, silakan duduk dengan nyaman, siapkan alat tulisnya. Kalau ada yang mau ke WC, silakan ke WC sekarang. Jika sudah semuanya siap ya, kita akan mulai. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya. Jadi pertemuan yang kemarin, pertemuan pertama kita sudah belajar tentang Punarbawa. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa itu Punarbawa? Siapa? Coba. Bawa itu kelahiran kembali, Bu Guru. Mantap, keren ya. Berarti masih ingat ya apa pelajaran kita minggu lalu. Berarti anak-anak sekalian di rumah tadi malam belajar. Oke, saya lihat kalian pada lesu semuanya. Sekarang kita ice breaking dulu deh kalau gitu. Jadi ice breaking ini silahkan lihat di layar. Clue-nya adalah sebutkan warna dengan cepat ya. Semuanya tolong berbicara nanti, tapi sebutkan dengan cepat. Warna apa layar? Layar ya, bukan tulisan yang saya tanya. Layarnya warna apa? Oke, sudah siap semua? Siap, Bu. Ini warna apa, Nak? Hitam. Ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Hijau. Biru. Biru. Ini warna apa? Ungu. Ini warna apa? Hitam. Ada yang jawab kuning tadi? Warna hitam. Jagung. Hitam. Ini warna apa? Biru. Biru. Ini warna? Putih. Bukan warna coklat ini, betul, bukan?
Warna putih. Oh iya. Ini warna apa? Hijau. Ya, oke. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak sekalian, pernah nggak kalian berpikir nih, mengapa dalam kehidupan di bumi ini seseorang itu terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda? Ada yang terlahir sempurna, ada yang terlahir cacat, ada yang terlahir dalam keluarga kaya, ada yang terlahir dalam keluarga miskin, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis kehidupan. Pernah terpikir seperti itu, anak-anak sekalian? Pernah, Bu. Pernah ya. Kenapa saya nggak lahir di Jerman misalnya, supaya tahu bahasa Inggris misalnya? Atau kenapa saya nggak jadi anaknya Jokowi atau anaknya Raffi Ahmad yang bergelimang harta gitu? Kenapa? Kenapa? Oke, ada yang Kita terdahulu, Bu. Lahiran kita bagus. sekarang kan untuk memperbaiki kehidupan yang dulu. Iya, Itu, Bu, ya. bagus. Iya, bagus sekali. Nah, jadi kelahiran ini sesuai dengan karma wasana. Oke, anak-anak sekalian, capaian pembelajaran kita masih sama seperti di pertemuan pertama, hanya tujuan pembelajaran yang berbeda. Oke, tujuan pembelajarannya bisa dilihat melalui model pembelajaran berbasis masalah atau project-based learning. Peserta didik mampu menguraikan nilai-nilai Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menguraikan hubungan ajaran karma pala dengan Punarbawa. Oke, anak-anak sekalian. Jadi itu tujuan pembelajaran yang Ibu lihat nih, kalian mukanya pada lesu, ada yang tidak semangat. Tolonglah motivasikan diri kalian itu supaya lebih semangat gitu. Gimana lah caranya? Ini saya ketemu di Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Anak-anak sekalian lihat, tolong dilihat ini gambar apa? Gambar apa, anak-anak? Orang yang punya banyak uang, Bu. Iya. Video apa? Orang cacat, Bu. Iya, orang yang disabilitas. Kalau ini gambar orang apa? Orang miskin. Gelandangan, Pengemis. Bu. Gelandangan. Iya, gelandangan, pengemis. Kalau ini apa? Anak-anak sekalian, dari gambar ini kita bisa melihat begitu banyak sekali jenis-jenis kehidupan. Bahkan dalam Bhagavad Gita itu disebutkan ada 8.400.000 kelahiran yang kita lewati sehingga kita mendapatkan badan manusia. Jadi, lalu apakah kita harus tidak bersyukur mendapatkan badan manusia? Harus kita bersyukur ya, untuk melewati 8.400.000 kelahiran itu memerlukan waktu yang sangat-sangat panjang. Bocah 3 tahun. Reinkarnasi yang satu ini sangat mengejutkan dan berbeda dari kisah-kisah lainnya. Pasalnya, bocah berusia 3 tahun dari kelompok etnis Druze ini mengaku bahwa ia mengingat kehidupan di masa lalunya. Anak itu ingat dari desa mana dia berasal dan luar biasanya, bahkan dia juga ingat nama yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Dia mengingat bagaimana kematian menjemput dengan cara brutal saat kapak menghantam dahinya, persis seperti tanda lahir yang dimilikinya sekarang. Bocah itu juga mengaku telah memimpin suatu kelompok tepat di mana tubuh masa lalunya dimakamkan dan mereka menemukan kerangka dengan luka di dahi seperti yang dikatakan anak itu. Apakah ini sebuah kebetulan saja? Shanti Devi, seorang bocah berusia 4 tahun mengaku bahwa dirinya telah bereinkarnasi kembali setelah kematiannya yang diakibatkan oleh proses melahirkan. Devi mengungkapkan bahwa dirinya tinggal bersama sang suami dan putranya di sebuah kota bernama Mathura. Guru di sekolah Devi akhirnya menanyakan siapakah nama sang suami di kehidupan sebelumnya, yang dijawab sebagai Pandit Kardana Chaube. Singkat cerita, sang guru menulis sebuah surat untuk suaminya
Kemudian Santi Devi akhirnya bertemu dengan suami di masa lalunya. Dalam pertemuan itu, sang suami berusaha menyamar, namun Devi mengingat semua detail, bahkan makanan kesukaan sang suami. Devi juga mengutuk perbuatan suaminya yang telah berjanji padanya untuk tidak menikah lagi setelah kematiannya. Bagaimana menurut kalian? Oke, anak-anak sekalian, itu tadi video tentang bukti reinkarnasi. Jadi, kelahiran kita yang terdahulu dengan yang sekarang ada hubungannya. Oke, saya akan bertanya. Tadi sudah dijawab di awal yang menyebabkan adanya Punarbawa sana. Tadi apa? Karena apa? Sana? Karena Apa yang perbuatan masa lalu, Bu. atau yang disebut dengan karma wasana ya, perbuatan Ya. masa. Kemudian saya ingin tanya kepada Wiwi, karma itu dapat dibagi menjadi berapa, Wiwi? Dibagi menjadi 3, Bu. Iya. Siapa yang bisa jawab Ada pembagian karma? Yang pertama itu Sancipta karma pala, Bu. Sancipta karma. Sancipta karma pala, kemudian Priyamana, Prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala dan Priyamana. iya. Priyamana karma pala. Baiklah, anak-anak sekalian, penyebab terjadinya kelahiran itu karena dipengaruhi oleh karma wasana. Tadi kita sudah lihat videonya ya. Masih bisa diingat, ada anak kecil yang terlahir lagi bisa mengingat kehidupan yang lalu. Santi Devi juga dulu itu ceritanya menggemparkan gitu. Cerita dari Santi Devi, dia bisa mengingat. Dan ini kasusnya kasus-kasus langka. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengingat. Kalau manusia kayak saya atau anak-anak sekalian, jangankan yang kehidupan yang lalu. Kemarin aja coba di jam sekarang jam 9.09. Ada yang ingat nggak ngapain kemarin? Lupa, Bu. Iya lupa, karena keterbatasan pikiran kita. Tapi Tuhan juga membuat kita untuk lupa ya. Jadi ada 3 macam karma pala. Ini kalau konsep seperti ini, apalagi anak-anak sudah tingkat SMA, ini gampang sekali cara menghafalnya ya kalau mau menghafal. SPK, ingat aja depan-depannya nih. Kemudian yang di tengah-tengah ini berarti kehidupan yang sekarang di hasilnya itu didapat pada kehidupan yang sekarang juga. Misalnya makan cabai sekarang langsung pedis tuh, prarabdha karma pala. Kalau ada orang yang jahat, nggak ditangkap-tangkap polisi, mungkin dia udah nombok sana kemari gitu, ya mungkin di kehidupan yang akan datang akan dibalas atau disebut dengan kriya mana karma pala. Saya kira di sini mudah untuk kalian, apalagi dari SD, SMP sudah belajar semuanya. Jadi oleh karena itu sudah seharusnya setiap orang tuh berbuat baik, berpikir yang baik, berkata yang baik. Mustika Ratu tolong duduk yang rapi ya. Pasti hasilnya nanti sesuai dengan buah dari perbuatan yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, hukum karma itu adalah hukum alam semesta. Jadi, walaupun karma itu tidak akan pernah lupa ya, ia akan datang bila saatnya telah tiba pada orang yang melakukan. Tidak perlu kita balas dendam, duduk aja santai, nanti kalau orang yang jahat pasti akan menerima karmanya. Gitu. Nggak bisa diganggu-gugat nih hukum karma. Kalau hukum di Indonesia gimana? Ike, hukum di Indonesia gimana? Bagus nggak? Dengan kasus yang viral sekarang, misalnya Verdi Sambo atau kasus apa lagi tuh yang Escobar. Mana kasus hukum di Indonesia menurut Komang Sri? Kurang ini, Bu, kurang adil. Kurang adil. Kalau hukum karma, adil nggak? Adil, Bu. Iya, adil ya anak-anak. Kalau hukum karma itu nggak akan bisa tertukar. Walaupun ditombok dengan uang banyak, nggak bisa ditukar. Beda dengan kasus di Indonesia, tapi nggak semua kayak gitu ya. Ada beberapa oknum aja punya uang, disuap lah, diapalah. Tapi nanti aja tunggu aja ada hukum karma yang akan membalas gitu. Jadi anak-anak sekalian, apa manfaat yang akan diperoleh dari penghayatan karma pada ajaran Punarbawa? Di sini dari cerita tadi, kalau kita ingin buahnya pahalanya bagus, kita juga harus melakukan Trikaya Parisuddha, mengamalkan Trikaya Parisuddha. Masih ingat ya, Mustika Ratu? Masih ingat Trikaya Parisuddha? Iya. Iya, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik.
Ini dia manfaatnya. Sehingga kita wajib selalu berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Berusaha berbuat baik. Sehingga nanti jika kita lahir lagi, minimal lah jadi manusia gitu. Jangan jadi hewan. Kenapa kira-kira minimal jadi manusia? Karena siapa yang bisa jawab nih? Wiwi, coba. Kenapa minimal kita jadi manusia deh, jangan jadi yang di bawah manusia. Kenapa, Wiwi? Karena kita bersyukur, Bu, sudah diberikan kesempatan untuk lahir menjadi manusia, Bu. Iya, ada jawaban yang lain sana? Ya, Bu. Ya. Ya, dengan lahirnya menjadi manusia, kita bisa melakukan suatu perbuatan yang baik, Bu. Iya, karena hanya manusia lah yang memiliki ini apa? Pikiran. Iya, benar. Karena hewan lain nggak memiliki, tidak disertai dengan ide tripermana itu ya. Hanya manusia. Jadi kita bisa memilah mana yang baik, mana yang enggak. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sekarang saya akan ajak kalian menonton kisah pembalasan dendam Dewi Amba kepada Bisma. Ingat ya cerita dari sebuah pengorbanan yang melebihi batas-batas kesadaran pribadi sebagai seorang insan. Sebuah pengorbanan yang tidak memandang orang lain, apalagi seorang ayahanda, sebagai orang lain, namun adalah dirinya sendiri. Di dalam benak Bisma, sebuah kebaikan bagi ayahandanya adalah dharma bagi dirinya. Di tengah hutan di tepi telaga yang mulai mengering, seratusan tombak dari sepasang rusa yang membasuh dahaga dengan air yang tersisa, Dewi Amba merenungi kepahitan akan nasib dirinya. Dirinya merasa hanya sebagai objek dari seorang ksatria Parubaya Hastinapura. Seorang Bisma yang ternyata dia bertindak bukan atas dirinya sendiri, namun atas adik tirinya. Bukan seseorang yang selama ini memenuhi pikiran dan jiwanya sejak ia diboyong dari Kasi, namun ternyata adalah orang lain. Sempat Bisma mengirimkan kembali Dewi Amba ke Saubala, ke tempat Pangeran Salwa berada. Namun hati Pangeran Salwa telah tertutup untuk Dewi Amba. Ia menolak kedermawanan Bisma yang diulurkan kepadanya. Pangeran Salwa merasa telah kalah dan dipermalukan. 6 tahun Dewi Amba mengasingkan diri sampai akhir hayatnya dalam hutan tersebut. Dengan senandung sunyi seorang diri, Dewi Amba menghabiskan hayat dengan penantian yang pernah ia ucapkan kepada Bisma. Supata adalah doa sekaligus kutukan. Supata atas Bisma bahwa ia akan menjemput kematian Bisma suatu saat nanti dan berjalan bersama menuju nirwana. Keagungan cinta Dewi Amba pada Bisma memaknai akan cinta yang ia bangun sebagai sesuatu yang tak bertepi dan tak berbatas. Angin berembus dingin di Kurusetra. Dengan ikat rambut putih seorang pertapa, rambut putih Bisma berkibar terurai menjuntai sampai bahunya. Berdiri kokoh ia di atas kereta perangnya. Pandangannya nanar seakan tak percaya akan siapa yang dihadapinya pada saat itu. Sri Kandi. Amba, Sri Kandi. Amba. Menerawang ia ke masa lampau, ke masa ketika Amba menjatuhkan Supata kepada dirinya, bahwa Amba akan menjemput kematiannya dan berjalan bersama menuju nirwana. Ya Tuhan, kenapa Engkau menjadikan Sri Kandi sebagai perupaan Amba? Dan kenapa pula Engkau pertemukan hamba dengan dia pada saat perang ini? Gumam Bisma dalam hatinya. Tertegun sejenak, Bisma menyadari bahwa telah tiba akan takdirnya. Ketika Sri Kandi menghujani dirinya dengan puluhan anak panah, seakan ia tak menghiraukannya dan ia justru tertawa. Kehadiran Sri Kandi merupakan pertanda buruk yang mampu mengantarkannya menuju takdir kekalahan. Ia juga tahu bahwa ia ditakdirkan gugur karena Sri Kandi, maka dari itu ia merasa sia-sia untuk melawan takdirnya. Bisma terjerembah ke tanah dari kereta perangnya ketika anak panah penghabisan Sri Kandi menghujam ke dadanya. Bisma gugur berkalang tanah dalam perang di padang Kurusetra itu. Pasang merpati hinggap di roda kereta perang yang telah tidak bertuan. Sesaat kemudian terbang tinggi membelah awan hitam yang menaungi tempat tersebut. Hujan gerimis membasuh tubuh Bisma yang telah terkulai di tanah, membersihkan wajah kesatria agung tersebut dari percikan darah peperangan.
Udara terasa muram menjemput petang yang segera tiba. Kedua belah pihak yang berperang hening sesaat saat kejadian yang baru saja berlangsung. Baik, anak-anak sekalian, itu tadi kisah pembalasan dendam Dewi Amba kepada Bisma. Kita udah baca, kita bahkan di tayangan televisi juga kemarin sempat ada cerita Mahabharata. Nah, itu tadi. Tentu bukan hal yang kebetulan kenapa Bisma bisa menemui takdirnya ya. Takdirnya itu adalah dibunuh oleh Sri Kandi. Jadi Sri Kandi itu adalah penjelmaan dari Dewi Amba yang dulu dia merasa sakit hati. Itu cerita tadi. Baik, anak-anak sekalian, dari cerita itu ada hubungan antara Karmapala dan Punarbawa. Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana hubungannya? Anak Agung, coba. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan di masa lampau, hasilnya masih bisa kita rasakan pada kehidupan yang akan datang. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Dewa Ayu Komang Santiasi, gimana hubungannya? Hubungannya setiap perbuatan pasti akan ada karmanya, Bu. Iya, benar. Jadi karma itu merupakan dasar kita untuk berbuat. Jadi di dalam Manawa Dharma Sastra dan Sarasa Muscaya itu disebutkan ya, ada kalau dosa dari perbuatan badan itu nanti kita lahir menjadi benda tak bernyawa. Mau jadi benda tak bernyawa, tentu kita tidak mau ya. Tidak bisa bergerak, jadi pohon misalnya gitu. Kemudian dosa dari kata-kata, kita akan menjadi burung, binatang buas. Kemudian dosa dari pikiran itu kita akan menjadi kelahiran yang lebih rendah. Dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan kalau yang dosa dari satwam, sifat satwam, orang yang selalu bersifat satwam, ya, itu akan mencapai alam dewata. Kalau rajas, kita cenderung sifat kita ke rajas, kita akan mencapai alam manusia, dan tamas itu mencapai binatang. Oke, ini ada kisah Jada Barata, silahkan kalian baca ya, ada linknya saya sudah kirim, ini adalah bagian literasi untuk kalian, silahkan kalian baca, silahkan. Sudah semuanya dibaca? Sudah, Bu. Oke, saya ilustrasikan sedikit ya. Jadi Jada Barata ini seorang raja yang sangat tekun, tapi pada saat dia meninggal dia selalu memikirkan kijang. Kijangnya itu yang ditolong pada saat dia berada di hutan melakukan wanopraste. Ada anak kijang itu selalu ada di pikirannya. Akhirnya dia lahir kembali menjadi kijang. Jadi apa yang dipikirkan pada saat kita meninggal itu badan itu yang akan kita capai. Dia menjadi kijang, Raja Jada Barata ini. Kemudian karena dia sudah dia ingat apa kehidupan yang dahulu, akhirnya dia kembali lagi ke pertapaannya yang dulu, waktu melakukan pertapaan, dan dia menghabiskan waktunya sebagai seekor kijang yang jatismara ya. Kemudian di situ begitu dia meninggal gitu, kijang ini mati, kemudian dia terlahir lagi menjadi orang bodoh. Dia pura-pura saja sebenarnya, ini Jada Barata ini pura-pura bodoh. Jada itu artinya bodoh ya. Dia hanya pura-pura supaya dulu saya sudah jadi raja, padahal tinggal sedikit lagi saya mencapai pada Tuhan, moksa bersama Tuhan, tapi karena kebodohan saya, gitu kata dia. Jadi saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan saya untuk lahir lagi jadi dia pura-pura aja bodoh, padahal dia selalu ingat dia. Ini kasus cerita ini diceritakan di dalam Bhagavata Purana dan Wisnu Purana, ada di sana. Oke, baik anak-anak, dari kisah tadi ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang silakan. Saya akan membentuk kelompok. Ini dia grupnya, silahkan kalian kerja
Kelompok 1, Ike, Surya, dan Sana. Kelompok 2, Ana Agung, Ratu, dan Wiwi. Kelompok 3, Dewa Ayu, Komang, Sulis, dan Lidiana. Silahkan berkelompok, silahkan cari teman-temannya. Jadi, ini ada lembar kerja yang saya berikan kepada kalian. Silahkan, ada lembar kerjanya. Mari menganalisis secara berkelompok. Jadi, tadi udah ditayangin video. Silakan kalian buat sesuai dengan lembar kerjanya, apa itu hubungan punarbawa dan karmapala. Kalau ada kesulitan bisa ditanya. Kelompok 1 silahkan, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, untuk menganalisis yang kedua ini tentang cara-cara penerapan nilai-nilai ajaran punarbawa dalam kehidupan, itu nanti kalian kerja dulu bagaimana cara menerapkannya. Kalau mau buka buku juga boleh yang sudah disediakan oleh sekolah kita, silahkan. Ada mendapat kesulitan nggak? Setiap kelompok ada yang mendapat kesulitan? Kami sedang berdiskusi sebentar ya, Bu. Iya. Jadi kelompok 1 ini ya, silahkan. Ya, benar-benar yang ini ya. Kelompok 2, cari cara-cara penerapannya kayak gimana. Oke, kalau sudah semua? Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang kita perhatikan yang kedua ini. Cara-cara penerapan nilai-nilai ajaran punarbawa dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini bukan hanya sebuah rumusan, tapi dirumuskan menjadi aktivitas. Bagaimana menerapkan ajaran punarbawa itu, kalian rumuskan menjadi aktivitas. Sudah? Tadi kalian sudah membuat daftar aktivitas ini, dari kalian sendiri ya, daftar aktivitas ini. Sekarang, dari rumusan daftar aktivitas ini, kalian coba terapkan deh. Coba kalian terapkan ya, menjadi agar kita bisa melakukan sedikit perubahan lah pada diri kita, agar bisa mencapai nilai-nilai ajaran punarbawa gitu. Kemudian sajikan dalam daftar aktivitas. Silakan hasilnya itu dipresentasikan. Kelompok 1 tadi, silahkan. Ike, silahkan presentasikan. Yang lainnya nanti bertanya. Baik, Bu. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok lain ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan, yang lain ada yang mau menanggapi? Oke, itu tadi tanggapannya. Wah, keren sekali. Terima kasih ya, kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang ini dia secara general saya sudah buatkan dari hasil kalian. Jurnal aktivitas ini kalian lakukan di rumah. Mulai dari besok, jika sudah jelas ini jurnal aktivitasnya, kita lanjut di mengerjakan LKPD. Silakan diklik linknya, saya sudah bagikan kepada kalian, atau bisa dipindai dari handphone masing-masing. Ini barcode-nya, silahkan dipindai. Tanyakan nggak sebelum lanjut? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Iya, bagus. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Bantu saya untuk menyimpulkan, saya tunjuk aja deh kalau gitu. Coba Lidiana Liku, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Untuk kesimpulan dari materi tadi bahwa yang pertama adalah disiplin untuk selalu mengamalkan Trikaya Parisida. Proses pembelajaran kita saya akan refleksi. Apakah menyenangkan atau biasa aja? Sangat menyenangkan, Bu. Tapi materi sedih. Sedih itu meaningful learning ya. Penerapan ajaran punarbawa terhadap kualitas diri. Jadi sebelum saya tutup ada quotes dari saya. Ini pesan.
Kita tutup dengan doa. Ketua kelasnya, silahkan ditutup. Wayan Wiwi, silahkan ditutup pembelajaran kita. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.